semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Kurniawan dari kelas 10 TO1 SMKN 1 Tarunjaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat install. Simak baik-baik video berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat install. Yang pertama, kunci T. Kunci T juga dikenal sebagai kunci tendel, adalah alat yang sering digunakan untuk mengencangkan dan melonggarkan baut di mobil. Dengan desainnya yang ergonomis, kunci T memberikan daya pengencangan yang lebih efektif daripada kunci pas dan kunci Inggris biasa. Cara menggunakan kunci T: sesuaikan ukuran kunci T sesuai dengan diameter baut yang akan dibuka atau dikencangkan. Masukkan ujung kunci T dan paskan dengan selanya. Putar gagang kunci T berlawanan dengan arah jarum jam untuk mengendorkan, dan putar searah jarum jam untuk mengencangkan. Fungsi kunci T: membuka dan mengencangkan baut pada mobil dan motor, membuka baut yang rusak, membuka dan mengencangkan busi, terutama busi berukuran 17 mm, membuka dan mengencangkan baut di sela sempit, memasang dan melepaskan baut dengan karakter torsi seperti baut pada as roda dan baut pada blok mesin. Kelebihan kunci T: memiliki daya pengencangan yang lebih efektif daripada kunci pas dan kunci Inggris biasa, memiliki ujung yang lebih kecil dan ramping sehingga dapat menjangkau sela sempit. Oke, di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan kunci T. Yang pertama, masukkan ujung kunci T ke dalam baut. Pastikan ukurannya pas. Untuk melonggarkan, putar berlawanan searah jarum jam. Jika ingin mengencangkan, putar searah jarum jam. Oke, yang kedua adalah C-clamp. C-clamp adalah alat penjepit serbaguna yang menyerupai huruf C. Alat ini digunakan untuk menahan atau menjepit benda kerja agar tidak bergerak selama proses pengerjaan. C-clamp sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pertukangan kayu, pekerjaan logam, hingga otomotif. Fungsi C-clamp: yang pertama, fungsi utama C-clamp adalah untuk menahan benda kerja. C-clamp digunakan untuk menahan benda kerja pada posisi saat dipotong, dibor, atau dilem dengan cara lain. Yang kedua, menjepit benda kerja. C-clamp dapat digunakan untuk menjepit dua atau lebih benda kerja bersamaan, misalnya saat merekatkan dua potong kayu atau logam. Yang ketiga, mengamankan benda kerja. C-clamp digunakan untuk mengamankan benda kerja agar tidak bergerak saat proses pengerjaan sedang berlangsung, sehingga menghasilkan pengerjaan yang presisi dan aman. Bagian-bagian C-clamp: pertama, rangka atau badan. Bagian utama yang berbentuk C terbuat dari besi atau baja yang kuat untuk menahan tekanan dan gaya penjepitan. Yang kedua, lengan ulir. Batang berulir yang terpasang pada rangka berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan penjepit. Yang ketiga, bantalan penjepit. Bagian bersentuhan langsung pada benda kerja biasanya terbuat dari logam dilapisi karet atau bahan lain untuk melindungi permukaan benda kerja. Yang keempat, mur atau baut pengunci. Komponen yang diputar pada lengan ulir untuk mengunci posisi penjepit menentukan beberapa kuat C-clamp mengencangkan benda kerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan C-clamp. Yang pertama, siapkan C-clamp dan objek yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan triplek sebagai objek yang digunakan. Setelah itu, letakkan objek tersebut di sela-sela rahang dan bantalan. Lalu putar ulir atau pengunci searah jarum jam hingga objek tersebut terjepit. Lalu kunci dengan cara memutar ulir atau pengunci
searah jarum jam dengan kuat. Dan jika teman-teman ingin melonggarkan atau melepas objek tersebut, teman-teman bisa memutar ulir atau kunci berlawanan searah jarum jam. Terus yang ketiga adalah palu atau hammer atau soft tipped hammer adalah jenis palu yang dirancang. Soft tipped hammer adalah jenis palu yang dirancang khusus dengan bagian kepala yang terbuat dari bahan yang lembut dibandingkan baja. Bahan-bahan yang umum digunakan antara lain karet plastik, nilon, kuning, dan tembaga. Tujuan utama penggunaan palu ini adalah untuk menghindari kerusakan pada benda kerja saat dilakukan pemukulan. Fungsi palu ujung lunak ini berfungsi untuk memberikan pukulan pada benda kerja tanpa meninggalkan bekas atau kerusakan. Palu ini sangat ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian atau kehati-hatian. Bagian-bagian palu ujung lunak. Palu ujung lunak ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama kepala atau head. Bagian ini terbuat dari bahan lunak yang berfungsi sebagai penahan benturan dan mencegah kerusakan pada benda kerja. Yang kedua, pegangan. Bagian ini digunakan untuk memegang palu dan biasanya terbuat dari kayu, fiberglass atau logam yang dilapisi karet agar nyaman dipegang. Kelebihan dari palu ini yang pertama mencegah kerusakan. Bahan lunak pada kepala palu mencegah goresan, penyok, atau kerusakan lainnya pada permukaan benda kerja. Yang kedua, mengurangi pantulan. Beberapa bahan lunak seperti karet mengurangi pantulan saat pemukulan sehingga lebih aman dan nyaman saat digunakan. Yang ketiga, fleksibel, tersedia dalam berbagai ukuran dan bahan sehingga dapat disesuaikan kebutuhan pekerjaan. Dan juga alat ini mempunyai kekurangan. Yang pertama, tidak tahan lama. Bahan lunak pada kepala palu lebih cepat aus atau rusak dibandingkan baja. Yang kedua, tidak cocok untuk pekerjaan berat. Palu ujung lunak tidak ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan pukulan yang besar. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan soft tipped hammer. Jenis palu ini atau soft tipped hammer biasanya digunakan untuk melepas bagian-bagian silinder yang sulit dilepas. Dengan menggunakan palu jenis ini, memungkinkan benda yang dipukul tidak akan mengalami goresan atau rusak. Yang keempat adalah kunci Allen atau kunci heksagonal atau sering yang disebut kunci L. Adalah kunci yang digunakan untuk melepas baut yang kepala bautnya berbentuk bulat tetapi di dalamnya terdapat lubang yang berbentuk segi enam. Kunci L memiliki bentuk menyerupai huruf L dengan pegangan di satu sisi dan kepala di sisi lainnya. Kepala kunci L memiliki berbagai bentuk dan ukuran seperti segi 6, segi 4, dan bintang. Kunci L memiliki banyak fungsi diantaranya yang pertama, merakit mesin, peralatan elektronik, dan perabotan. Yang kedua, merakit peralatan berkemah. Yang ketiga, membuka baut yang kepala bautnya berbentuk bulat tetapi di dalamnya terdapat lubang yang berbentuk segi enam. Oke, saya akan mempraktekkan cara menggunakan kunci L. Yang pertama, masukkan kunci L ke lubang baut. Jika ingin mengendorkan atau melepas, putar berlawanan arah jarum jam. Dan jika ingin mengencangkan, putar searah jarum jam. Oke, yang kelima adalah kombinasi bank. Adalah sebuah alat bantu yang memiliki dua variasi. Alat ini memiliki bentuk yang unik dengan satu ujung yang berbentuk kunci pas dan ujung lainnya yang berbentuk kunci soket.
Fungsi dari kombinasi bangs ini adalah yang pertama mengencangkan atau melepas baut dan mur. Yang kedua menghemat uang. Yang ketiga meningkatkan efisiensi. Jenis-jenis kombinasi wangs. Terdapat beberapa jenis kombinasi wangs, antara lain yang pertama kombinasi wangs dengan ukuran tetap. Alat ini memiliki ukuran yang tetap dan tidak dapat diubah. Yang kedua kombinasi wangs dengan ukuran yang dapat diubah. Alat ini memiliki ukuran yang dapat diubah dengan menggunakan sebuah mekanisme. Yang ketiga kombinasi wangs dengan fungsi tambahan. Alat ini memiliki fungsi tambahan seperti kunci pas yang dapat digunakan sebagai kunci soket. Di sini saya akan menggunakan kombinasi wangs. Kombinasi wangs terdiri dari dua kunci, yaitu kunci pas dan kunci ring, tetapi memiliki ukuran yang sama. Yang pertama kita gunakan kunci ringnya terlebih dahulu. Pasang ke mur atau baut. Jika ingin mengencangkan, putar searah jarum jam. Dan jika ingin melonggarkan atau melepas, putar berlawanan arah jarum jam. Dan yang kunci pas ini cara menggunakannya sama dengan kunci ring. Jika ingin mengencangkan, putar searah jarum jam. Dan jika ingin melepas atau melonggarkan, putar berlawanan arah jarum jam. Sekian video dari saya mengenai alat-alat itu. Jika ada pengucapan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.